2 Timotius 1 ayat 14. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Yohanes 14 ayat yang ke-16. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Katakan amin. Dalam Yohanes 16 ayat 8 dikatakan kalau Ia datang, Ia akan menginsyafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang akan datang. Yohanes 14 ayat 26 dikatakan, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Efesus 1 ayat 13 sampai 14. Di dalam Dia, kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu di dalam Dia, kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah sama-sama jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. 2 Korintus 1 ayat 21. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, ayat 22, memeteraikan tanda miliknya atas kita dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakannya bagi kita. Dalam Mazmur 51 ayat 13 bilang gini, janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Efesus 4 ayat 30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Efesus 4, tadi kita baca ayat 30. Janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Ayat 31 bilang ini. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah yang di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Efesus 4 ayat 17 bilang ini. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka, karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Matius 6 ayat 23 berkata, jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Amsal 4 ayat 14 berkata, janganlah menempuh jalan orang fasik, janganlah mengikuti jalan orang jahat. Mazmur 1 ayat 1 bilang, jangan berjalan di jalan orang berdosa. Amsal 26 ayat 11 bilang, seperti anjing kembali ke muntahnya, demikianlah orang bebal yang mengulangi kebodohannya. Efesus 4 ayat 22, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. 2 Korintus 5 ayat 17 bilang, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Katakan amin.